Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilandi Gatra Putri, NPM 1804021049. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Rahmawati Listiarini, MSAK. Mengapa saya memilih judul ini? Karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, selanjutnya saya akan mengupas sedikit latar belakang yang saya teliti. Latar belakang. Dewasa ini, isu-isu mengenai kinerja pemerintah daerah saat ini menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan pemerintah daerah belum menampakkan hasil yang baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat, di mana dalam hal ini masyarakat menuntut pemerintah mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Tuntutan akan kinerja yang baik ini juga terjadi di hampir semua pemerintah seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintah, salah satunya di Provinsi Lampung. Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tony Nurhadianto pada tahun 2019 menyatakan nilai transparansi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten atau kota Provinsi Lampung pada tahun 2016 tertinggi diraih oleh Kabupaten Pesawaran dengan skor total 4,08 atau dengan indeks 15,22%. Sedangkan untuk nilai terendah diperoleh oleh Kabupaten Mesuji dengan skor total 0,92 atau dengan indeks 3,40%. Sedangkan untuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau disingkat dengan BPK, laporan keuangan tahun 2018 di 15 kota atau kabupaten Provinsi Lampung menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, di mana 13 pemerintah daerah di provinsi memperoleh wajar tanpa pengecualian, sedangkan 2 pemerintah daerah mendapatkan wajar dengan pengecualian atau bisa disingkat dengan WDP. Adapun berdasarkan hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik, menurut Open Budget Index atau disingkat dengan OBI menunjukkan pemerintah di daerah Provinsi Lampung berada dalam kategori tidak cukup transparan karena memiliki indeks di bawah 20% yang mengidentifikasikan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Lampung masih belum terbuka terhadap informasi seperti website terkait pengelolaan keuangan daerah. Maka dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Adapun rumusan masalah yang diambil adalah yang pertama, bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Lampung. Yang kedua, bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Lampung. Sedangkan untuk tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Lampung. Kemudian untuk menganalisis pengaruh
transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Lampung. Manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, sebagai referensi dan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengawasi terlaksananya aturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, sebagai kontribusi ilmiah pada kajian tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama ada konsep teori variabel terikat. Variabel terikat atau variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun konsep teori variabel terikat pada landasan penelitian ini yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan menurut Fahmi merupakan suatu analisis yang dilaksanakan guna melihat sejauh mana entitas perusahaan telah melaksanakan peraturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Alat pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Sri Mariyati ini terdiri dari beberapa pengukuran, yaitu sebagai berikut. Yang A, kesesuaian dengan standar pengelolaan keuangan. Yang B, pencapaian dari target kinerja suatu program. Yang C, pencapaian efisiensi operasional, ketetapan dan kesesuaian hasil, tingkat pencapaian suatu program, dampak hasil dari kegiatan terhadap kehidupan masyarakat, dan moral perilaku seorang pegawai. Kemudian, yang selanjutnya yang B, yaitu konsep teori variabel bebas. Dalam penelitian ini, konsep teori variabel bebas terdiri sebagai berikut. Ada akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban suatu pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara periode. Pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme sebagai berikut. Yang A, mekanisme dan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu meliputi mekanisme proses penganggaran. Yang B, mekanisme dalam konsep dan indikator kinerja anggaran dan standar biaya. Yang C, mekanisme yang meliputi pertanggungjawaban, pelaporan dan evaluasi, mekanisme pengendalian, serta mekanisme pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian, yang selanjutnya adalah transparansi. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya harus menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga terciptanya sebuah entitas pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Adapun prinsip transparansi ini meliputi dua aspek, yaitu komunikasi publik yang diberikan oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi pembangunan pemerintah. Kemudian selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian itu adalah H0, P sama dengan 0. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Lampung. Yang kedua, H1-nya ada akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Lampung. Dan yang H2, transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang A, ada rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan metode survei. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana
data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar kuesioner yang akan diisi dan dijawab oleh responden pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Kemudian, sampel dan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada semua satuan kerja perangkat daerah atau SKPD pemerintah Provinsi Lampung. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berusia di atas 21 tahun dan memahami bagian akuntansi. Sedangkan untuk pejabat eselon 3 dan eselon 4 pada semua SKPD Provinsi Lampung setingkat kepala bidang dan kepala subbidang pada bagian pembukuan dan bagian akuntansi yang telah menjabat minimal 2 tahun. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi pustaka dan kuesioner. Studi pustaka yang digunakan bersumber dari data sekunder, sedangkan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya, teknik analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Provinsi Lampung. Ini mencakup statistik deskriptif, uji kualitas data, dan pengujian hipotesis. Selanjutnya, bab 4, yaitu penutup. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu kinerja instansi pemerintah merupakan sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai suatu bentuk pemaparan dari visi, misi, dan strategi di instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan akuntabilitas merupakan suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik yang berbentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebelumnya, transparansi merupakan suatu pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Adapun jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survei dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar kuesioner yang akan diisi dan dijawab oleh responden pegawai negeri yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Selanjutnya, saran. Yang pertama, bagi pemerintah Provinsi Lampung, instansi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelayanannya sehingga dengan output yang cukup besar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas karena efektivitas suatu program dapat meningkat apabila masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, bagi masyarakat diharapkan bagi masyarakat daerah, khususnya masyarakat yang tinggal di Provinsi Lampung, untuk berperan serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan daerah yang lebih baik. Dan yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya dan juga bagi saya, yaitu bagi penelitian selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk melakukan pengukuran kinerja tidak hanya diukur dengan konsep akuntabilitas dan transparansi saja, tapi juga dapat diukur dengan konsep value for money. Demikian presentasi proposal penelitian saya.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.